sebaring pemikiran sehingga demokratisasi yang ada di Indonesia ini semakin matang dan semakin muncul perbaikan. Seperti halnya ya yang diusulkan oleh Ketua Umum saya, Caimin, bahwa mengusulkan dipertimbangkan untuk menunda pemilu. Nanti saya jelaskan aktivitasnya. Saya ingin feedback dulu teman-teman. Mungkin ada yang pernah membaca buku atau pernah berdiskusi atau pernah membaca di medsos. Saya kira saya ingin mengutip pandangannya Al-Jabiri, salah seorang pemikir tentang demokratisasi Syuro di Maroko. Kata dia, demokrasi itu ada tiga yang bisa menjamin keberlangsungan demokrasi. Yang pertama, person harus dilampaui oleh lembaga. Jadi kalau ada seseorang berkuasa harus terlembagakan dalam sebuah lembaga, yang itu sebuah sistem yang mengatur. Karena ketika person melampaui lembaga, otoritarianisme itu akan terjadi. Dan kedua, sirkulasi kepemimpinan itu harus terjamin berjalan dengan baik. Artinya pemilu ini adalah sebuah keniscayaan. Soal ditunda nanti kita diskusikan. Yang ketiga adalah bagaimana mayoritas melindungi minoritas. Mayoritas bukan hanya dari segi kuantitas, tapi dari sisi kekuasaan, dari sisi kemampuan, dari sisi gagasan, dari sisi cara pandang dan segala aspek. Jadi mayoritas harus melindungi, bahkan mencintai minoritas. Menurut Al-Jabiri, tiga ini adalah garansi terjalannya demokratisasi dimanapun. Baik, tema kita malam ini adalah soal sirkulasi kepemimpinan tadi. Soal yang tadi diungkapkan oleh Pak Ketua KPU dan Bawaslu, saya kira secara normatif konstitusi adalah itulah jaminan keteraturan, bukan soal keadilan. Hukum di Indonesia ini adalah hukum produk zaman kolonialisme. Produk-produknya adalah produk Belanda. Itu yang jadi kiblat kita pada produk hukum. Sementara konstitusi kita sebagai sebuah negara demokratisasi, negara demokrasi, hukum itu harus evolusi pada zamannya. Konstitusi yang ada itu hampir berubah tiap waktu. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945, 20 tahun kita sudah ada proses revisi dan perbaikan. Why not? Sehingga dan jangka waktu 20 tahun ada pertanyaan. Kalau memang itu sebuah kebutuhan, bisa kita lakukan. Karena memang yang tidak bisa dirubah dalam konteks kita sebagai, saya misalnya sebagai orang Islam, ya Quran dan hadis lah nggak bisa dirubah. Kalau yang lainnya itu ada kebutuhan, maka itu bisa menjadi jawaban. Harus dibedakan teman-teman, mana kebutuhan dan mana keinginan. Penundaan pemilu menurut saya ini sebuah gagasan yang itu sifatnya dalam perspektif yang meminta menunda ini kebutuhan. Kebutuhan itu jikalau tidak kita lakukan maka akan ada bahaya yang mengancamnya. Bukan keinginan gaya-gaya, bukan setulis yang itu memenuhi kebutuhan yang tidak kita mampu, nggak masalah. Jadi harus dibedakan. Penundaan pemilu adalah satu gagasan yang menurut saya jawaban dari fakta-fakta dan masalah yang ada. Saya sudah menyatakan 3 prinsip demokrasi itu harus dijamin sirkulasi. Tapi ini barang bukan paku mati, paku Belanda. Ini semua adalah available, universal, dan bisa didialogkan pada konteks zamannya. Sama, saya ingin mengambil contoh teman-teman. Pancasila ketika dimaknai pada zaman Soekarno, itu Pancasila dan demokrasi terpimpin. Begitu juga dengan zamannya Soeharto, itu demokrasi pembangunan. Demokrasi pada zaman reformasi, demokrasi reformasi. Itu tercermin dari fakta lingkungan situasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan, saya kebetulan syariah, saya bukan ahli hukum administratif. Kalau Pak Umar mengatakan selama tidak ada perintah jangan lakukan dalam konteks hukum. Tapi saya ingin balik. Secara sosiologis ada satu kaidah hukum dan usul fiqh, al-aslu fil ibahah. Segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangannya. Prinsip hukumnya seperti itu. Jadi terkait dengan penundaan pemilu, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jikalau ini kebutuhan, why not? Kebetulan kemarin Ketua Umum saya yang kebetulan Wakil Ketua DPR RI
dan juga calon presiden 2024 nanti ya. Dia minta tunda pemilu tapi calon presiden 2024. Hebat kan? Beliau sedang cincang mengenalkan itu. Nah, ada beberapa argumentasi. Mungkin teman-teman membaca di media. Saya ingin mau refresh saja. Mungkin pernah mendengar ini, bahwa saat itu mungkin sebelumnya ada Menteri Bahlil ya, itu pernah mengungkap soal ini penundaan pemilu. Gus Muhaimin juga pernah mengungkapkan ada beberapa argumentasi kenapa penundaan pemilu itu menjadi bahan pemikiran. Jadi beliau tidak saklek ya. Hal ini berangkat dari al-aslu fil ibaha. Segala sesuatu itu boleh diusulkan selama tidak ada larangan. Kan tidak ada masalah menyatakan larang penundaan pemilu itu. Nggak ada, hanya dibatasi 5 tahun. Jikalau tentu ada diktum di bawahnya. Jikalau undang-undang itu perlu dievaluasi atau berubah lagi jika sesuai dengan kondisi dan kenyataan. Saat itu beliau menerima beberapa ekonom, aktivis ekonom, UKM dan segala macam memberikan masukan bahwa jikalau pemilu ini dipaksakan pada 2024 ada beberapa dampak yang cukup dikhawatirkan. Yang pertama, kita pasca terjadinya pandemi COVID ini, kita sedang menuju recovery ekonomi. Jika situasi ini terganggu, maka ada kemungkinan Indonesia akan jomplang lagi dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Bisa-bisa, kata salah satu ekonom yang berikan masukan kepada Gus Muhaimin, bisa-bisa orangnya di atas 98. Kalau 98 dulu, itu masih banyak penyangga ekonomi mikro seperti UMKM. Kalau dulu yang utang itu adalah pemain-pemain besar. Itu yang pertama. Ada potensi ketika dipaksakan pemilu, situasi recovery itu akan terganggu. Yang kedua, bahwa ada fakta-fakta ketika menghadapi situasi pemilu, sebagaimana pengalaman kita pemilu sebelumnya, maka ada konflik of interest antar kelompok kepentingan, dan itu bisa menimbulkan konflik sampai konflik sosial, dan itu berdampak pada anarki, kemudian keributan, dan itu berdampak pada iklim ekonomi sosial di Indonesia. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan inilah kenapa Gus Muhaimin mengusulkan kepada Pak Jokowi agar mempertimbangkan pemilu ini ditunda dan dilihat kembali, bahwa jika dilaksanakan pemilu ini ada potensi keributan, ada potensi konflik, ada potensi berdampak yang itu berujung pada downnya kondisi ekonomi Indonesia. Nah, fakta-fakta inilah yang menjadi kerisauan kita semua, bahwa itu bisa berdampak pada bubarnya Indonesia. Jadi teman-teman, saya kira sekali lagi ini usulan. Yang namanya usulan yang bisa diterima, bisa tidak. Artinya tidak ada paksaan. Seperti teman-teman menolak pun tidak masalah, yang menerima juga tidak masalah. Saya kira sisi lainnya adalah soal diskursus publik yang memang mencerdaskan kita. Di sisi lain memang perlu opini publik, perlu pandangan publik tentang isu ini. Apakah dengan pandangan Gus Muhaimin tadi cukup untuk menunda pemilu, atau mungkin ada referensi lain yang bisa bahwa pemilu harus dipercepat, pemilu harus dilaksanakan secara konsisten pada 14 Februari. Nah, teman-teman, menurut saya, kalau saya pada kesempatan ini, saya setuju dengan Gus Muhaimin, dan saya mengajak kepada kita semua, ayo kita diskursuskan, ayo kita diskursuskan. Ini bukan sesuatu yang barang paku mati, menunda atau meneruskan, itu kan soal diskursus kita. Nah, saya kira ini mewujudkan bahwa demokratisasi Indonesia itu semakin matang, semakin punya visi yang jelas, sehingga tunda pemilu adalah diskursus matang untuk meningkatkan cara pandang kita terhadap demokrasi. Saya kira demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di dalamnya, walaupun tidak banyak yang kita bisa kerjakan di Mataram, tapi minimal karena langkah ikutnya Mataram juga, makanya ada peluang besar. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pemilu adalah sebuah sirkulasi kepemimpinan yang disepakati, di mana harus dilakukan sekali dalam 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kemarin isu penundaan ini sangat terkait dengan kepemimpinan nasional, di Undang-Undang Dasar diatur bahwa
pengaturan periode presiden 1 kali periode dan dapat dipilih lagi 1 kali lagi. Jadi itu bahasa pasal 6 dan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu ini ketika kita bicara penundaan pilkada, maka ada hal sangat besar yang harus dilakukan perubahan, yaitu harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana amandemen ini sudah pernah dilakukan dari 99 sampai 2001 ke 2002 ya. Di situ ada 4 kali amandemen. Dan itulah, amandemen itulah yang menyebabkan kita ini bisa menghadirkan pemilu yang demokratis, pemilu langsung presiden wakil presiden, dan pemilu yang menjadi siklus nasional. Nah, apakah sirkulasi kepemimpinan nasional ketika 98 ke 2022 ini berapa tahun ya? Sekitar 20 tahun. Apakah 20 tahun ini akan ada hal baru misalnya? Karena kalau kemarin kan 32 tahun Pak Harto berkuasa, berarti ini tiba 10 tahun lagi. Kalau mau siklus itu terjadi. Nah, secara prinsip sebagai penyelenggara pemilu tentu kami dari KPU harus taat pada regulasi bahwa sirkulasi kepemimpinan itu harus dilakukan secara rutin. Itu yang menandakan sebuah negara dikatakan negara demokratis. Maka KPU tidak punya urusan dengan wacana penundaan itu, tetapi kita terus bergerak untuk mempersiapkan pemilu 2024. Salah satu buktinya adalah KPU telah menetapkan bahwa pemilu 2024 itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan itu sudah launching secara resmi. Nah, ini menariknya, silakan kami di penyelenggara pemilu akan terus menyiapkan ini. Kita akan masuk tahapan pemilu insya Allah di bulan Juni. Mungkin Pak Majid siap-siap saja untuk kita verifikasi administrasi sama faktual sebagai partai politik yang baru, partai politik yang tidak lolos parlemen ya. Mungkin di tangan Pak Majid ya Perindo akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, jadi itu persiapan-persiapan yang kita telah siapkan adalah bahwa tahapan pemilu ini sedang diproses untuk disahkan oleh KPU baru. Karena KPU baru ini insya Allah akan dilantik sekitar 12 April ya bersama dengan Bawaslu RI. Karena kemarin seleksi KPU ternyata wacana penundaan itu juga masuk ke dalam wacana yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu. Nah, jadi secara prinsip biarlah nanti wilayah penguasa Senayan, MPR, DPR yang akan menentukan apakah ini bola ini bergulir atau tidak. Saya kira ini penting direspon oleh pemuda. Karena kalau terjadi penundaan tentu akan ada stagnasi kepemimpinan. Apakah rela teman-teman itu membiarkan stagnasi itu terjadi? Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat Bang Suhardi, Ketua KPU Provinsi NTB, luar biasa. Tentunya KPU akan terus bergerak di relnya masing-masing karena memang